Karena prosesnya sangat tadi dinamis, interaksi sosial dan budaya itu kan terus berkembang ya. Apalagi sekarang peran media sosial itu luar biasa. Pertukaran informasi itu kita seperti tenggelam ya di informasi, ada berita apa viralkan, kemudian terjadi kehebohan A, misalnya kasus pelecehan seksual akhir-akhir ini ya. Maka norma gender itu sebetulnya sangat dinamis. Apalagi semakin intens interaksi sosial, maka semakin dinamis norma gendernya. Jadi norma gender itu tidak pernah statis dan universal, sangat berbeda-beda. Apalagi sekarang misalnya ada komunitas A, komunitas B, maka norma gendernya itu akan sangat beragam. Nah, dan terus berubah. Jadi antara adik-adik sekarang dengan generasi saya dan Dr. Amira itu bisa jadi ada norma gender yang cukup berbeda jauh. Dengan orang tua kita itu terlebih lagi, dengan kakek nenek kita itu terlebih lagi. Bahkan antar generasi aja, misalnya adik-adik yang dengan teman yang lain yang pergaulannya berbeda itu luar biasa keragaman norma gendernya. Nah, beberapa norma gender itu bersifat positif. Misalnya apa? Misalnya anak-anak tuh nggak boleh ngerokok. Yang belum banyak berubah sampai sekarang, bahwa anak-anak tuh nggak boleh ngerokok. Nah, itu oke. Tapi ada juga norma gender yang negatif karena menyebabkan ketidaksetaraan. Misalnya apa? Misalnya domestic work atau pekerjaan rumah tangga. Nah, coba ditengok. Dulu mungkin yang misalnya satu di keluarga punya saudara ada laki-laki perempuan, pasti sering iri-irian kerjaan rumah. Misalnya orang tuanya nyuruh, ayo nyapu, ayo cuci piring, ayo ngepel gitu. Nah, kenapa kadang muncul iri-irian? Karena biasanya anak perempuan tuh yang lebih banyak diminta untuk belajar membantu pekerjaan rumah dibandingkan dengan anak laki-laki. Kalau misalnya anak laki-laki tidak melakukan pekerjaan rumah, lebih banyak main, sering pergi keluar rumah, itu lebih dinormalisasi dibandingkan dengan anak perempuan. Nah, kalau kita lihat data, ternyata anak perempuan itu mengerjakan 2/3 pekerjaan rumah tangga dari seluruh pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, kalau kita konversi ke dalam jam, itu bisa sampai 21 jam per minggu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya anak perempuan punya lebih sedikit waktu untuk mengeksplor potensinya, untuk menyelesaikan pekerjaan sekolahnya, bermain dengan sebayanya, dan seterusnya. Nah, kalau kita tarik lebih jauh, misalnya wanita ternyata menghabiskan 2-10 kali lebih banyak waktu untuk pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dibanding pria. Jadi, dalam sebagian besar kultur masyarakat kita mengerjakan pekerjaan rumah, membersihkan rumah, kemudian memasak, mengasuh anak, menjaga orang tua, misalnya kalau sudah ada lansia di rumahnya, itu adalah tugas perempuan. Nah, padahal seringkali bahkan mereka tidak dibayar untuk itu dan tidak diapresiasi. Nah, coba bayangkan kalau harus mengasuh, harus menyewa asisten rumah tangga atau pengasuh khusus lansia, perawat lansia, berapa uang yang harus dikeluarkan gitu ya. Tapi selama ini unpaid work untuk perempuan itu kurang diapresiasi di masyarakat kita karena mereka menganggap ya memang itu tugas perempuan. Bahkan ketika si perempuan pun harus bekerja membantu mencari nafkah keluarga, ketika pulang di rumah, domestic work dan perawatan keluarga itu masih jadi tanggung jawab dia. Akibatnya perempuan itu seperti double burden. Jadi punya beban ganda. Di luar dia harus membantu mencari nafkah agar keluarganya kebutuhannya terpenuhi karena misalnya mungkin penghasilan dari suaminya kurang, tapi kemudian ketika tiba di rumah, pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga itu juga jadi tanggung jawab dia. Bayangkan. Nah, itu kenapa kemudian kalau teman-teman baca misalnya data Riskesdas atau data survei sosial ekonominya Indonesia, penghasilan perempuan itu rata-ratanya jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Kenapa? Karena ada lebih sedikit perempuan yang menduduki posisi-posisi penting, karena itu tadi konsentrasinya terbagi. Sementara laki-laki gitu ya, bisa pulang ke rumah pun mereka fleksibel kalau mau lembur, karena ya udahlah di rumah nanti anak-anak istrinya yang mikirin. Atau kalau mau lembur di rumah juga lebih nyaman gitu, anak-anak bermain dengan ibunya gitu. Jadi kultur sosial ini kemudian yang menghambat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya hingga bisa berkontribusi lebih bagi masyarakat. Lewat apa ya? Lewat karya-karyanya. Kalau dia bekerja, misalnya dia bisa menjabat posisi yang lebih tinggi, atau misalnya kalau dia sebagai dokter, dia punya waktu untuk kuliah spesialis, subspesialis, dan seterusnya. Jadi beban ganda itu kemudian yang menahan kaki perempuan untuk melangkah dan
mengeksplor potensinya lebih jauh sehingga dia bisa berkarya dan berkontribusi lebih besar untuk masyarakat. Nah, tapi di sisi lain, apakah berarti cuma perempuan yang dirugikan? Enggak juga gitu ya. Jadi laki-laki dan anak laki-laki itu lebih menjadi sasaran atau perkelahian antar kelompok bersenjata karena sifat maskulinitas yang dilekatkan pada laki-laki. Contohnya misalnya ketika adik-adik, ingat dulu ketika kecil sampai remaja atau bahkan sekarang lah, sering nggak dengar laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki itu harus kuat. Padahal menangis itu adalah mekanisme psikologis untuk releasing stres, menyalurkan stres. Gitu. Kalau nggak boleh nangis, stresnya keempet, akhirnya apa? Depresi dan seterusnya, ancaman bunuh diri dan seterusnya. Nah, angka kematian akibat bunuh diri pada laki-laki itu lebih tinggi. Meskipun percobaan lebih tinggi, lebih banyak dilakukan perempuan, tapi fatalitasnya sampai menyebabkan kematian itu lebih tinggi pada laki-laki. Karena apa? Tadi sifat maskulinitas yang dilekatkan pada laki-laki itu harus membuat mereka berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan norma gender yang melekat di masyarakat. Bahwa aku harus kuat, aku nggak boleh nangis, aku nggak boleh lemah, aku harus berani, bahkan itu kalau harus berantem dan seterusnya. Itu kenapa laki-laki lebih rawan terpapar kekerasan dibandingkan dengan perempuan. Nah, oke, karya teoritis terkait gender itu tadi saya sempat mention tentang queer ya. Queer itu definisi resminya queer apa ya? Yang saya pahami itu pokoknya komunitas yang tidak mengkotak-kotakan jadi apa? Gender itu hanya pada binari, tapi juga dimensi lainnya. Jadi macam-macam ya sekarang. Ada LGBTQ, T, dan seterusnya, macam-macam. Semakin berkembang, dan saya belum update gitu ya, perkembangan terbarunya tuh klasifikasinya apa aja. Jadi, kajian tentang gender itu semakin beragam lagi setelah tahun 2010, karena semakin gencarnya aktivisme transgender dan komunitas queer, maka gender sebagai perasaan psikologis itu semakin mantep ya, pemahamannya itu semakin kuat di tingkat global bahwa dia bukan jenis kelamin dan itu sesuatu yang sangat fluid, gitu ya, tidak bisa dikotak-kotakan hanya dalam dua definisi laki-laki dan perempuan. Nah, gender itu sangat menonjol dan tertanam dalam hubungan, kekuasaan, ideologi, dan institusi. Nah, bahkan studinya Wood dan Egli di tahun 2010 menyebutkan pengaruh gender dalam mengkotak-kotakan satu orang dengan yang lainnya itu bisa mengalahkan pengaruh ras, usia, dan pekerjaan. Jadi kalau misalnya satu orang dengan orang lainnya gitu ya bisa menjadi terkotak-kotakan berbeda, itu bahkan hanya berdasarkan gender. Walaupun misalnya rasnya sama gitu. Di barat misalnya kulit hitam dan kulit putih itu biasanya sering jadi diskusi ya, diskursusnya. Itu bahkan bisa mengalahkan hal-hal seperti itu. Jadi yang pertama dulu jenis kelamin dulu, atau bukan jenis kelamin, gendernya dulu apa. Nah, setidaknya ada 4 fitur inti nih yang perlu kita pahami tentang norma gender. Yang pertama, norma gender itu dipelajari. Jadi dia bukan bawaan lahir. Kenapa? Karena tadi dia norma. Kita pelajari setelah kita lahir, tumbuh menjadi anak-anak, paling terdekat belajar dari siapa? Keluarga, orang tua kita. Ya. Dari saudara-saudara kita, kemudian baru di lingkup yang lebih luas di luar keluarga. Misalnya teman sebaya, kemudian di sekolah, lingkungan pergaulan di masyarakat, atau kalau misalnya sudah dewasa, ya tadi lingkungan kuliah, kemudian interaksi di lingkungan pekerjaan, dan seterusnya. Jadi itu sesuatu yang dipelajari di masa kanak-kanak dari agen sosial. Mulai dari orang tua, teman sebaya. Nah, prosesnya dikenal sebagai sosialisasi gender. Oke. Nah, setelah dipelajari, gender ini kemudian diperkuat dalam keluarga dan konteks sosial yang lebih besar. Bisa di sekolah, kemudian tempat kerja, lewat praktek-praktek beragama, kemudian lewat media dan lembaga sosial lainnya. Nah, jadi pertama dia dipelajari, yang kedua dia diperkuat. Nah, menurut adik-adik, sebagai objek, kita bukan sebagai objek sebenarnya. Kita ini pasif atau aktif sih dalam mensintesis norma gender yang kita terima dari lingkungan kita?
oke, apa yang berlaku terima aja gitu. Kemudian dilakukan. Atau sebetulnya ada mekanisme lain bagaimana kita menyikapi norma-norma gender yang kita terima selama melakukan interaksi sosial. Menurut adik-adik gimana? Yang kedua, Dok. Yang kedua, gimana Wilson? Menurut Kita saya, lebih, bagaimana, Dok? Menurut saya, kalau kita lebih pasif atau gimana? Aktif? kenyataannya banyak orang yang saya lihat tuh lebih pasif sih, Dok, dalam menyikapi norma gender yang ada. Jadi kayak diterima aja dibanding harus dipermasalahkan dan nyebabin masalah gitu. Tapi menurut saya sebagai warga negara yang baik dan sebagai orang yang baik tuh harusnya kita lebih aktif dalam menyikapi gender norms seperti itu, Dok, yang ada. Kayak dengan lebih baik membaca, lebih banyak berpengalaman, dan itu kita bisa lebih kayak memilih mana yang cocok untuk kita dan sesuai dengan value yang kita miliki, Dok. Oke. Nah, pengalamannya Wilson nih dari dulu mulai bisa memilah, memilih sampai sekarang. Nah, Wilson pasti berinteraksi dengan banyak norma ya yang berlaku di masyarakat atau juga norma gender. Yang Wilson lakukan apa? Maksudnya saya lakukan tuh gimana, Dok? Ya udah diterima aja gitu ya. Atau Wilson melakukan saring, oh kayaknya ini nggak sesuai nih sama aku pernah kok walaupun bilang A tapi aku tetap kerjain karena menurutku begini gini. Nah, kalau pengalamannya Wilson seperti apa? Uniknya saya pernah melalui kedua hal itu, Dok. Jadi mungkin sebelum kuliah kalau yang kayak terima-terima aja ya udah gitu. Tapi semenjak masuk kuliah itu dengan berbagai paparan dan diskusi dengan orang-orang gitu, saya lebih kayak mencoba untuk dan kayak mencari jati dirinya itu saya lebih value saya di mana seperti itu. Jadi sekarang saya lebih actively choosing the information that I get sih, Dok. Oke, jadi ada fase di mana Wilson pernah pasif ya, menerima saja gitu norma sosial dan norma gender yang didapat, tapi ada fase di mana kemudian mulai aktif, ini kayaknya nggak sesuai nih, nggak tepat nih buat gue. Ya udahlah, aku nggak kerjain ini misalnya gitu, gue nggak kerjain ini, gue pilih yang ini misalnya argumentasinya A, B, C, D. Oke, itu kalau pengalaman Wilson. Yang lain seperti apa? Ini sih, Dok, kalau menurut saya juga yang kedua, Dok. Karena kalau saya sendiri tuh sering melihat nggak cuma di lingkungan, mungkin keluarga saya pun juga masih ada yang secara nggak sadar juga masih kena stigma itu, Dok. Yang misalkan ibu saya tuh lebih sering minta adik saya buat nyuci piring gitu, Dok. Ya kadang saya ngerasa nggak enak juga adik saya, cuman kalau saya suruh cuci piring, kan juga nggak mau, Dok. Jadi saya biasanya lewat caranya misalkan kayak adik ibu saya bilang adik saya nggak boleh kuliah ini gitu. Nanti saya kayak bilang, nggak lah Bu, mungkin kan ada sisi lainnya harus dilihat gitu, Dok. Menurut saya sih emang harus lebih aktif, Dok, karena kan baik lagi manusia haknya sama atau kata, Dok. Oke, nah Yoga, nah ternyata kalau dari sharing pengalamannya Yoga pernah nge-challenge ya norma gender yang diyakini oleh ibunya terkait adik perempuannya yang nggak boleh milih kuliah tertentu. Nah, respon apa yang Yoga dapatkan waktu itu ketika Yoga mencoba men-challenge norma gender yang berbeda? Nah ini sih, Dok, sebenarnya karena alhamdulillah kalau saya kan juga sering ngobrol sama orang tua saya, jadi walaupun orang tua saya tuh masih agak nggak setuju, tapi nggak sampai kayak kemarin saya nggak sih, Dok. Akhirnya kita diskusi, Dok, menurut saya gimana, ibu saya gimana gitu, Dok. Jadi nggak langsung serta-merta saya blok juga nggak, Dok. Kita diskusi jadinya, Dok, sama ibu saya. Oke. Mudah berubah nggak akhirnya norma gender terkait jurusan tertentu gitu yang diyakini orang tua setelah diskusi itu? Ini sih, Dok, mungkin kalau waktu saat diskusi gitu, misalkan akhirnya ngobrol tuh, Dok, mungkin ibu saya ngerti, cuman secara tidak sadar next time pun masih kejadian lagi gitu loh, Dok. Sering kayak gitu, Dok. Oke. Iya, betul ya, seperti pengalaman Yoga, jadi nggak mudah untuk mengubah norma gender, karena tadi dia dipelajari dari masa kanak-kanak dan diperkuat oleh banyak interaksi sosial di sekitarnya. Misalnya ketika orang tuanya Yoga ngobrol sama orang tua lain, atau teman di kerjaannya, atau dengan keluarga, kerabat yang lain. Ya. Jadi hal-hal itu kemudian meski Yoga mencoba men-challenge di internal keluarganya, tapi karena kemudian interaksi sosial dengan agen-agen sosial yang lainnya tetap terjadi dan memperkuat norma yang diyakini, jadi kadang butuh proses lama untuk mengubah norma gender tadi. Ya, tapi kuncinya adalah interaksi sosial. Jadi dari sana, kalau kita menghindari interaksi sosial, ya kita tidak bisa melakukan transaksi norma. Kalau transaksi normanya nggak terjadi, ya nggak bisa diubah gitu, direproduksi atau dimodifikasi. Seperti itu.
Oke, itu tadi pengalaman dari Yoga dan Wilson. Nah, fitur kedua dari norma gender adalah norma gender yang tidak adil itu mencerminkan dan melanggengkan relasi kuasa yang tidak adil dan seringkali merugikan perempuan. Kenapa kok di sini merugikan perempuan? Ya karena mayoritas norma gender itu adalah patriarki yang berlaku. Dan norma gender patriarki itu memang memposisikan laki-laki di atas perempuan dalam banyak hal. Ya. Nah, walaupun makin ke sini ya, kita makin melihat equality, misalnya terkait pendidikan. Lebih banyak perempuan sekarang yang mengakses pendidikan tinggi dibandingkan dengan dulu. Zaman saya kuliah aja gitu ya, banyak tuh, ibu saya kebetulan guru di sekolah dasar gitu ya, teman-temannya pada nanya, ngapain anak perempuan dibolehin kuliah sampai S2, nanti nggak laku-laku loh. Misalnya gitu. Padahal itu sudah tahun 2000-an gitu ya. Sudah tahun 2000-an pandangannya masih seperti itu. Jadi kemudian ya wajar ketika banyak data statistik menyebutkan ada lebih sedikit perempuan yang berpendidikan tinggi dibandingkan laki-laki karena norma-norma seperti itu. Jadi norma patriarki itu meyakini bahwa ya perempuan itu fungsinya fungsi domestik, gitu ya. Padahal kalau perempuan tidak bisa mengasah keterampilannya, potensinya, maka dia akan sulit untuk mengakses sumber daya. Nah, salah satunya misalnya pekerjaan dan pendapatan dan seterusnya. Kalau dia tidak punya sumber daya, ya bagaimana dia bisa survive hidupnya ketika sakit, atau ketika dia harus beli makanan gitu ya, basic need yang seperti itu, membeli pakaian, rumah, dan seterusnya. Gitu. Jadi, perjalanannya panjang memang, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena sekali lagi, selama manusia itu hidup dan berinteraksi, budaya itu terus diproduksi dan direproduksi, bahkan juga di-challenge untuk dimodifikasi. Maka sebetulnya perubahan-perubahan itu mungkin terjadi, termasuk misalnya stigma di layanan kesehatan. Dulu misalnya, begitu orang ketahuan HIV itu udah luar biasa itu pandangannya petugas kesehatan, stigmanya itu luar biasa, sehingga banyak orang dengan HIV/AIDS yang tidak mau mengakses pengobatan gitu ya. Tapi dengan seiring banyaknya studi penelitian yang bilang bahwa orang yang HIV itu belum tentu dia seks bebas gitu loh. Ada kok ibu rumah tangga yang nggak pernah kemana-mana tapi kena HIV gitu loh. Ada petugas kesehatan yang justru mengabdi untuk kemanusiaan tapi kena HIV. Nah, karena orang pandangannya semakin terbuka, semakin banyak hal itu didiskusikan di ruang-ruang publik, sehingga stigma seputar ini itu juga semakin menurun. Jadi bisa lebih equal nih pelayanan kesehatan untuk semua orang yang membutuhkan. Nah, fitur ketiga dari norma gender adalah norma gender itu tertanam dan direproduksi melalui institusi, baik itu institusi formal maupun non-formal. Lewat apa? Lewat pengambilan kebijakan dan peraturan, proses pengambilan keputusan, dan bias. Nah, yang ada di siapa? Di institusi. Kenapa kok di institusi? Ya karena orang per orang ini, agen-agen sosial ini adalah pelaku yang menjalankan institusi itu, maka value-value pribadi yang dia bawa, norma-norma yang dia bawa, itu bisa kemudian mewarnai bagaimana institusi itu berfungsi dan sistem berjalan. Nah, dampaknya gimana? Ya, semua populasi yang berinteraksi dengan institusi tersebut pasti akan mengalami norma-norma gender yang tidak adil, kalau normanya nggak adil. Misalnya nih, ya tadi contohnya HIV/AIDS kalau di layanan kesehatan. Jadi karena norma, kita bicara satu puskesmas, normanya satu puskesmas pada takut semua tuh terkait, nggak usah jauh-jauh lah COVID, awal-awal COVID ini. Jadi akhirnya responnya berbeda ketika ada masyarakat yang berusaha mengakses layanan kesehatan, tapi kok yang dilalah misalnya sedang positif COVID. Jadi dampaknya itu bisa luar biasa ketika itu sudah tertanam kuat di institusi. Itu kenapa dalam kampanye-kampanye yang mendorong ekualitas itu mainstreaming norma gender di visi misi dan bagaimana organisasi bekerja itu biasanya harus di-statementkan secara eksplisit. Supaya apa? Supaya prakteknya nanti itu betul-betul menjadi perhatian utama dari anggota-anggota institusi atau organisasi. Nah, fitur berikutnya dia diproduksi dan direproduksi melalui interaksi sosial. Seperti yang kita tadi, Wilson tadi jelas banget ya contohnya ya. Karena orang tuanya, bukan Wilson tadi, Yoga.
orang tuanya pengen adiknya tuh kuliahnya jurusan ini aja karena perempuan gitu. Misalnya nggak boleh ngambil teknik mesin. Kalau ngelihat ya teknik mesin itu pasti perempuannya cuma 1-2. Nah, itu kenapa ada lebih sedikit perempuan yang bekerja sebagai insinyur. Nah, karena itu tadi bahwa masa perempuan ngambilnya teknik mesin. Nah, itu ya. Tapi dengan interaksi sosial yang diceritakan yoga, diskusi dengan orang tuanya, akhirnya norma gendernya bisalah sedikit ditolerir gitu ya. Oh boleh kok, tapi pasti masih ada tuh. Jadi butuh banyak interaksi sosial, bukan cuma 1-2 kali untuk menggeser paradigma atau norma gender yang tidak equal tadi. Ya. Nah, jadi kalau adik-adik dulu lahir masih bayi gitu ya, adik-adik itu sama sekali kalau di Islam itu seperti kertas putih. Ya. Orang tuanya kemudian yang mewarnai apakah dia mau jadi A, B, C, atau D. Nah, maka norma gender itu salah satu warna yang ditorehkan oleh keluarga dan masyarakat terhadap bayi tadi. Nah, jadi norma gender itu sesuatu yang ada di luar individu, mereka hadir ketika kita semua lahir ke dunia. Karena mau nggak mau kita makhluk sosial, kita butuh orang lain, maka ada warna-warna norma kemudian yang kita ambil. Dulu mungkin ketika kecil kita pasif aja tuh nerima, tapi sebetulnya sebagai individu karena kita punya fungsi kognitif, kita punya pengalaman yang mulai beragam, tadi membaca dan seterusnya, berinteraksi dengan banyak orang, akhirnya kita mulai berani memilah. Nah, ketika kita sudah berani memilah dan memikirkan, melakukan sintesa, oh norma gender A ini kayaknya kurang bagus nih, yang B ini bagus. Nah, maka secara tidak langsung kita sudah secara aktif memproses norma gender, dan bisa jadi kita memproduksi norma gender baru. Baru, apakah benar-benar baru di dunia? Mungkin belum tentu ya, karena itu dihasilkan dari interaksi kita dengan orang lain, tapi bisa jadi baru di lingkungan keluarga kita. Bagaimana kemudian norma gender mewarnai kita? Ya tadi lewat berbagai mekanisme sosial, bisa lewat keluarga, dari anak orang tua, dari orang tua ke anak, pasti ya orang tua kan menanamkan nilai-nilai. Nah, salah satunya itu di dalamnya adalah norma gender. Kemudian lewat media sosial sekarang luar biasa, dan keterlibatan institusi. Keterlibatan institusi misalnya lewat apa? Ya banyak hal. Misalnya ada perusahaan tertentu yang lebih prefer, salah satu syarat melamar pekerjaan misalnya, perempuan berpenampilan menarik. Itu kan salah satu norma gender yang apa pentingnya gitu ya. Padahal kadang posisinya tuh kalaupun posisinya adalah posisi misalnya front office gitu ya, ya kenapa gitu ya? Itu salah satu norma gender yang sebetulnya harus dikritisi. Kok harus berpenampilan menarik? Tapi nyatanya itu banyak gitu ya di kehidupan kita, norma-norma gender yang seperti itu. Sehingga mereka-mereka misalnya yang penampilannya kurang menarik, misalnya postur tubuhnya kurang tinggi, tidak semampai, kemudian rambutnya tidak hitam legam, misalnya badannya misalnya kalau agak tambun gitu, misalnya agak berisi, dia tidak bisa mengakses pekerjaan atau posisi-posisi tertentu karena syarat-syarat yang sangat bias gender tadi. Ya. Nah, norma gender itu ditegakkan, dipelajari, dan diinternalisasi. Sekali lagi, ini melibatkan proses aktif. Jadi sebetulnya kita bukan pasif. Memang sih pasif di fase-fase tertentu ketika masih anak-anak misalnya, tapi seiring dengan fungsi kognitif kita yang berkembang, fungsi sosial kita juga berkembang, biasanya kita akan mulai aktif untuk mencerna norma-norma gender yang kita terima. Oke, nah kaitannya dengan remaja apa sih? Nah, kalau kemarin adik-adik saat kuliah dengan Dr. Amira, sempat disinggung, definisi remaja itu kategorinya dari umur berapa sih? Nah, remaja itu kalau dari WHO itu antara usia 10 sampai 19 tahun. Tapi perlu adik-adik perlu tahu nih istilah lain, misalnya ada youth. Youth itu 15 sampai 24. Kemudian ada young people itu antara 10 sampai 24. Jadi dia overlapping. Nanti tinggal yang dipakai yang mana. Nah, sekali lagi, remaja itu 10 sampai 19 tahun, youth itu 15 sampai 24, young people itu 10 sampai 24. Ada dimension lagi tuh remaja awal. Remaja awal berapa? 10 sampai 14 tahun. Jadi dia bagian dari kategori pertama ini tadi. Nah, kenapa sih kok kita harus mendiskusiin remaja gitu ya? Jadi remaja itu adalah salah satu milestone perkembangan manusia yang paling unik. Karena di fase remaja, khususnya remaja awal, itu growing literatur sekarang menyebutkan ini sebagai second golden period.
First golden period-nya yang mana, adik-adik? First golden period kehidupan manusia itu pada usia berapa? Yang balita itu mungkin 30 hari kehidupan pertama ya. Jadi first golden period itu adalah 30 hari. Itu kalau adik-adik nonton iklan susu di internet, di YouTube atau di TV gitu ya, pasti golden period, yaitu 3.000 hari pertama. Nah, second golden period-nya itu kapan? Nah, diyakini sekarang growing literatur menyebutkan itu di usia 10-14. Kenapa sih 10-14 ini penting? Kalau awal kan itu terkait nutrisi, supaya nggak stunting, dan seterusnya. Nah, di remaja awal, second golden period ini, itu terjadi pubertas. Kemarin sempat didiskusikan juga dengan Dr. Amira. Pubertas itu mengubah banyak hal dalam perkembangan anak-anak, transisi dari anak-anak ke dewasa. Ada perubahan fisik yang terjadi, kemudian fungsi dari tubuh itu juga berubah, kemudian ternyata ada perubahan yang mengikuti adalah psikologis, sosial, dan ekonomi. Nah, coba ingat-ingat dulu, ketika adik-adik mulai mengalami mimpi basah dan haid, apa kira-kira pesan dari orang-orang dewasa di sekitarnya? Coba diingat-ingat dulu. Yang pernah didengar itu apa? First time ngalamin haid dan mimpi basah. Kira-kira apa dulu pengalamannya? Yang anak perempuan mungkin ada yang pernah dikasih tahu ini dulu ya, duduknya udah nggak boleh sembarangan lagi, jangan pakai rok-rok pendek, atau jangan lagi main sama anak laki-laki, bahaya, tapi nggak dikasih tahu kenapa berbahaya. Nah, jadi tiba-tiba fase pubertas itu mengubah anak-anak yang tubuhnya sudah berfungsi sebagai orang dewasa karena sudah munculnya haid dan tadi mimpi basah, tapi secara kognitif mereka tidak disiapkan. Tiba-tiba ada anak kecil, jiwanya itu jiwa anak kecil terjebak di tubuh yang berfungsi seperti orang dewasa dan dikasih beban dan tanggung jawab seperti orang dewasa. Ya, kamu sudah besar, kamu udah nggak boleh A, B, C, D. Atau pada beberapa keluarga yang latar belakang ekonominya kurang, misalnya, kamu udah besar sekarang, kamu harus bantu orang tua untuk cari uang. Jadi ada beban sosial, psikologis, dan ekonomi, kemudian yang mengiringi munculnya pubertas. Dalam hal ini adalah haid dan mimpi basah. Nah, di Asia Tenggara itu sekitar 360 juta remaja atau 20% kurang lebihnya itu adalah remaja. Nah, maka berinvestasi atau memberikan fokus yang lebih jauh pada second golden period ini 10-14 itu artinya kita punya setidaknya 3 keuntungan investasi. Yang pertama adalah kesehatan remaja itu sendiri. Yang kedua, menjamin agar dia menjadi manusia yang produktif, sehat, dan sejahtera ketika dewasa. Dan yang ketiga, generasi mendatang. Karena anak-anak yang sehat akan lahir dari ibu dan ayah yang sehat. Akan lahir dari generasi yang sehat juga. Jadi, itu pentingnya berinvestasi pada remaja, termasuk addressing gender norm pada kelompok usia ini. Kalau di konteks Indonesia seperti apa? Nah, di Indonesia kemarin juga sempat di-mention tuh di kuliahnya Dr. Amira bahwa kita akan mengalami bonus demografi di 2030-2045. Bonus demografi itu apa? Ketika usia produktif yang bisa bekerja dan membangun bangsa dan negara ini itu sedang banyak-banyaknya. Usia yang bergantung itu sedikit. Siapa yang bergantung? Ya anak-anak dan lansia. Nah, ketika usia produktifnya luar biasa besar, padahal yang ditanggung kecil, otomatis ada banyak modal yang bisa dikumpulkan. Banyak hal ya, mulai dari pergerakan ekonomi, kemudian pendapatan negara, dan seterusnya kalau kita ngomong masalah modal gitu ya. Tapi apakah betul mereka bisa jadi kelompok usia produktif? Ya tergantung. Apakah mereka sehat? Apakah mereka sejahtera? Apakah mereka bisa mengakses pendidikan? Jadi
supaya mereka bisa produktif, mereka harus dijamin memiliki kualitas-kualitas itu. Ya, hidupnya harus sehat, harus bahagia, tidak ada isu-isu kesehatan mental. Kemudian akses pendidikan juga harus terjamin gitu, akses kesehatan juga harus terjamin sehingga mereka bisa berfungsi sebagai manusia seutuhnya gitu. Itu kalau akan terwujud bonus demografinya kalau tadi dipenuhi. Kesehatan, pendidikan, kemudian kesejahteraan. Tapi populasi usia produktif yang sangat besar ini justru bisa menjadi beban bagi negara kalau item-item tadi tidak terpenuhi, mereka tidak sehat. Nah, maka kuncinya apa? Ya, tarik aja mundur ke belakang. Di 2030-2045, usia produktif ini siapa? Ya, sekarang yang saat ini statusnya masih remaja. Nah, itu artinya kalau mau betul 2030-2045 nanti Indonesia menjadi generasi emas, kan pencanangannya oleh pemerintah itu adalah generasi emas 2045, Indonesia generasi emas 2045. Banyak tuh, mulai dari milestone, ada roadmap pendidikan, dan seterusnya yang disusun. Itu tidak bisa dilakukan nanti di 2030-2024, sudah terlalu dekat gitu, udah gede mereka, harusnya dari sekarang. Karena yang menjadi usia produktif di sana nanti itu adalah yang saat ini masih anak-anak dan remaja. Maka intervensinya harus dari sekarang supaya nanti manfaatnya atau kesehatan dan kesejahteraannya itu di kelompok usia produktif itu tercapai di 2045. Urgensinya seperti itu. Nah, tapi sayangnya ternyata saat ini isu-isu remaja kita, terutama di negara Southeast Asia ya, itu ada 1 juta kematian di tahun 2015 saja akibat apa? Bunuh diri dengan cara melukai diri sendiri, kemudian cedera di jalan, dan kematian maternal. Ini khususnya pada anak perempuan atau remaja perempuan yang sudah menikah atau mengalami kehamilan tidak diinginkan. Jadi kematian maternalnya sangat tinggi. Adik-adik pasti sudah di luar kepala, kenapa sih kok remaja itu angka kematian maternalnya tinggi? Ya karena fungsi biologisnya belum matang, dia lebih rentan mengalami penyulit dan resiko-resiko perburukan maternal dan seterusnya. Nah, itu kalau kematian. Bagaimana dengan kualitas hidup? Nah, kualitas hidup itu kan dilihat dari DALI ya, Disability Adjusted Life Year. Jadi jumlah hari yang hilang akibat hal tertentu itu. Pada remaja, itu per 100.000 remaja, yang hilang itu adalah 21.783 DALI. Akibat apa? Akibat melukai diri sendiri. Kalau dia melukai diri sendiri, otomatis dia harus istirahat dan tidak bisa produktif. Nah, jadi DALI-nya hilang. Ya. Kemudian akibat anemia defisiensi besi, gangguan depresi, ini cukup tinggi ya, kalau dari segi gangguan mental, kemudian cedera lalu lintas, kecelakaan lalu lintas itu banyak sekali pada kelompok remaja, dan kemudian berikutnya adalah diare. Nah, jadi atas semua tantangan yang dialami remaja itu, maka harusnya kita mulai memberi perhatian lebih pada remaja awal. Kenapa? Karena tadi ada titik poin kritisnya di sana, yaitu munculnya pubertas. Jadi pada saat pubertas, itu ada intersection, overlapping berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat dan di waktu yang bersamaan. Tanpa mereka tahu, mereka tuh harus ngapain menyikapi perubahan itu. Apa saja, mulai dari perubahan fisik, kognitif, seksual, psikologis, dan sosial. Nah, kenapa kok mereka nggak disiapkan? Ya, karena pubertas itu sangat berkaitan erat dengan seksualitas, dan seksualitas itu masih dianggap sebagai hal yang tabu. Pada beberapa kesempatan, misalnya saat melakukan penelitian, kami nanya-nanya nih ke orang tua. Waktu itu tentang judul penelitiannya Landscaping Adolescent Reproductive Health Study. Jadi penelitian kualitatif di 9 provinsi termasuk di Papua. Waktu itu saya ingat sekali di Sentani. Sentani itu salah satu desa di setengah danau di Papua. Saya nanya ke orang tua salah satu anak remaja di sana. Bapak Ibu pernah nggak mendiskusikan atau berbicara topik atau isu seksualitas dengan anaknya? Jawaban dari orang tuanya sangat mencengangkan adik-adik. Orang tuanya jawabannya waktu itu gini, ngapain ngomongin hubungan seksual ayah ibu ke anak, nggak sopan itu. Nah, yang terlintas di benak masyarakat kita ketika ngomongin seksualitas adalah hubungan seksual, intercourse. Padahal seksualitas itu jauh lebih luas dibanding itu. Nah, misalnya bagaimana kemudian teman-teman atau adik-adik kita yang pubertas menyikapi, oh payudaraku kok mulai membesar ya, oh kok jenggotku kok mulai tumbuh ya, gitu.
oh kok aku mulai punya bulu ketiak, itu adalah bagian dari seksualitas. Nah, tapi karena begitu sensitifnya seksualitas sampai kata itu tuh hanya dikonotasikan dengan hubungan seksual. Akhirnya diskusi-diskusi terkait ini itu sangat minim dilakukan dari orang tua kepada anak, termasuk juga di sekolah. Di sekolah terbatas sekali, pasti hanya dimasukkan di mana? Di pelajaran biologi misalnya, itu pun hanya terkait anatomi laki-laki dan perempuan. Tidak lebih jauh dari itu. Padahal ketika pubertas muncul, adik-adik kita atau kita saat dulu mengalami itu bukan hanya mengalami perubahan fisik, tapi juga banyak hal lain di luar itu. Misalnya mulai naksir dengan kakak tingkatnya atau kakak kelasnya atau siapapun itu gitu, dengan naksir dengan orang lain, atau mulai punya dorongan seksual misalnya seperti itu. Nah, itu hal memang yang pasti muncul ketika pubertas terjadi, tapi karena tidak ada komunikasi sehingga mereka tidak dibekali bagaimana mereka harus menyikapi 5 perubahan, setidaknya 5 perubahan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya kondisi ini bisa mempengaruhi bagaimana remaja merasa, berpikir, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Nah, pubertas itu sebetulnya bukan hanya tentang perkembangan ya, perkembangan fisik, kognitif, tapi juga sebetulnya dia membawa resiko. Kalau apa? Kalau tadi komunikasinya, bekalnya tidak adekuat, tidak maksimal, sehingga muncul masalah kesejahteraan dan kesehatan mereka terganggu. Misalnya apa? Oh, karena dibully, kok temannya pada haid, dia belum, misalnya seperti itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya nggak mau sekolah, akhirnya depresi, dan seterusnya. Itu salah satu contoh bagaimana kritisnya fase pubertas. Nah, tadi ada perubahan sosial juga ya, psikologis dan sosial yang di-highlight selama pubertas. Perubahan sosial yang terjadi itu apa? Salah satunya adalah intensifikasi norma gender di periode ini. Jadi, pada fase pubertas itu terjadi perubahan besar terkait bagaimana remaja mendefinisikan identitasnya dan rasanya. Aku nih gimana sih sebetulnya mulai punya standpoint-nya sendiri. Orang tua sehingga ngerasa kok makin susah dikasih tahu ya sekarang. Padahal memang itu proses kognitif dan sosial yang terjadi di diri dia. Dia mulai belajar untuk mengasah independensinya. Karena secara sosial dia mulai aktif, lingkungannya tidak lagi sebatas keluarga, tapi sudah bergeser ke sebaya, kemudian dia mulai butuh pengakuan dari lingkungan sosialnya, teman-temannya, atau siapa, mulai punya idola, misalnya artis idola, dan seterusnya. Nah, manifestasi eksternal dari kematangan seksual itu mendorong remaja muda ke dalam perangkat peran dan harapan yang berbeda. Nah, misalnya tadi, kamu udah mens loh, udah besar berarti harus bantu-bantu di rumah. Bantu apa? Bantuin ibu masak, nggak boleh lagi cuman main. Yang laki-laki gimana? Ya, yang laki-laki ada peran sosial lain yang dituntut. Harus mulai A, B, C, D. Nah, pubertas itu tadi kemudian memicu keterlibatan yang berbeda dengan teman sebaya dan dunia luar yang tentu karena tadi ada ya keterlibatan yang berbeda, ada interaksi sosial, terjadi adopsi nilai-nilai dan aspirasi yang dibawa orang muda ke dalam kehidupan dewasa. Nah, ini prosesnya sangat kompleks dan remaja itu agen aktif dalam memilah dan memilih norma mana yang mereka ambil dan yakini dalam kehidupannya. Nah, nilai yang kemudian diambil tadi itu akan memandu banyak pilihan dan bisa mengubah arah hidup remaja hingga seterusnya ketika dia dewasa. Nah, sekarang kita exercise lagi. Exercise kedua, judulnya Mari Mengenal Diri Kita, Seberapa Stereotipikal Kita terkait norma gender. Nah, adik-adik bisa scan barcode ini, atau bisa saya copy paste dulu ya link Padlet-nya ke bagian chat. Yang punya kameranya langsung scanner, silahkan. Oke. Di sana nanti ada 10 statement, silahkan memberikan thumbs up untuk setuju atau sepakat, dan jempol ke bawah untuk nggak setuju. Oke, yang kesulitan scan bisa ini ya, bisa di chat dan diklik linknya.
Udah berhasil belum? Saya bukakan dulu ya hasil jawabannya. Oke. Oke. Nah, ada yang sudah memberikan respon? Oke. Wah, ini lumayan nih. Ada 10 statement. Kasih waktu 2 menit lah ya. Ini pendek-pendek kok statementnya. Seberapa stereotipikal kayaknya mulai banyak ya. Misalnya ada yang sudah sampai 23. Oke. Statement pertama. Oke, mungkin yang ini bisa di-mute ya, yang sedang ada nggak tahu. Oke, Prasista mungkin bisa di-mute deh ya, atau saya mute. Oke. Saya mute ya, biar teman-teman yang lain bisa nyaman kuliahnya. Oke, yang pertama statementnya terkait sifat gender. Perempuan butuh orang tua lebih dari laki-laki. Oh, ternyata ada 6 orang yang setuju, tapi mayoritas nggak setuju. Ya. Kenapa? Ada yang mau ngasih pendapat? Yang nggak setuju kira-kira kenapa? Mau menjawab, Dok. Ya, Saya silakan. termasuk yang nggak setuju karena kan untuk orang tua sendiri juga berdasarkan orang tua kan dari pilihan wanita juga gitu. Jadi ya anak-anaknya pun juga butuh orang tuanya, maksudnya nggak cuma perempuan dong dan laki-laki, dua-duanya sama-sama membutuhkan orang tuanya. Jadi nggak ada stigma bahwa laki-laki bisa menjalani hidup lebih lancar apabila nggak bergantung ke orang tuanya. Kan maksudnya pada fase kehidupan kan semuanya pasti sama ya, walaupun kecepatan dalam beradaptasi berbeda, tapi saya rasa peran orang tua tetap dibutuhkan bagi baik laki-laki dan juga perempuan dalam perkembangannya. Oke. Intinya semua anak butuh peran orang tua ya, Nathanael ya. Oke, kalau yang setuju siapa ini? Ini kok turun jadi 4? Oh, karena yang ada yang berubah pendapat ini berarti ya. Yang setuju, kira-kira argumentasinya kenapa? Ini nggak ada salah benar ya teman-teman ya. Sekali lagi tidak ada judgement di sini. Value itu pilihan masing-masing. Yang setuju, kira-kira kenapa? Bisa sharing pendapatnya? Yang setuju, monggo. Tidak ada judgement, tidak perlu khawatir. Ini ruang netral ya untuk kita belajar. Kenapa sih perempuan kok lebih butuh orang tuanya daripada laki-laki? Ada yang mau menyampaikan pendapat yang setuju? 3 orang? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Yang kedua, laki-laki yang bersikap sebagai perempuan itu seperti perempuan dianggap lemah. Oke, mayoritas tidak setuju. Yang nggak setuju kenapa nih? Ini sih Dok, kalau menurut saya karena kan pada dasarnya laki-laki juga punya emosi kan Dok, dan kayak juga dokter bilang menangis itu juga satu cara untuk kita lebih resilience Dok. Jadi sebenarnya nggak salah kalau misalkan laki-laki itu nunjukin emosinya kayak gitu. Oke, betul ya, bukan betul ya. Terima kasih Prayoga. Terima kasih Prayoga, itu pendapatnya Prayoga. Ada lagi yang lain atau misalnya laki-laki yang memasak di dapur itu, ini kan salah satu sifat yang dilekatkan pada peran perempuan ya. Perempuan tuh kerjanya masak di dapur tuh kerjanya perempuan, laki-laki di masak di dapur tuh ngapain? Itu pandangannya teman-teman gimana terkait itu? Apakah laki-laki yang masak di dapur itu laki-laki yang lemah? Enggak, Dok. Enggak, kenapa? Buktinya Chef Juna galak, Dok. Oke. Buktinya sekarang chef banyak yang cowok ya. Oke. Oke, makasih Nathanael. Berikutnya, laki-laki harus selalu membela diri mereka, bahkan ketika itu artinya mereka harus berkelahi. Oke, ada yang setuju 5.
boleh dijelaskan kenapa gitu? Alasannya kenapa? Atau pendapatnya seperti apa? Dielaborasi lebih jauh. Yang setuju, yang thumbs up? Ayo, tidak perlu khawatir ya. Semua orang bebas berpendapat. Yang nggak setuju, kenapa? Nathaniel? Kalau saya lebih ke malas ribut sih, Dok. Jadinya Oke. kalau misalnya memberikan alasan terus tidak menemukan titik terang, jadinya ya udah nggak usah membela diri karena kayak kebenarannya nggak perlu diin banget, nggak apa-apa. Kalau memang harus jatuhnya nanti bakal berkelahi gitu, Dok. Oke, kekerasan tidak perlu dilakukan gitu ya, Dek ya. Terima kasih, Nathaniel. Berikutnya, ini mayoritas nggak setuju. Penting bagi laki-laki untuk menunjukkan bahwa mereka kuat, bahkan ketika mereka gugup. Oke, sebagian besar nggak setuju. Laki-laki harus dibesarkan untuk menjadi kuat, sehingga mereka bisa menghadapi kesulitan dalam hidup. Oke, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Yang setuju dong, saya mau dengar pendapatnya. Yang setuju ada 6 orang terkait statement laki-laki harus dibesarkan untuk menjadi kuat sehingga mereka bisa menghadapi kesulitan dalam hidup. Ayo yang setuju siapa? Silahkan pendapatnya. Yang nggak setuju, 20 orang yang nggak setuju. Perwakilannya mungkin bisa 1. Mungkin saya, Dok. Karena menurut saya kedua gender itu harus dibesarkan untuk menjadi kuat, kita akan bisa menghadapi kesulitan dalam hidup. Jadi nggak cuma laki-laki doang. Kenapa Wilson? Kenapa keduanya kok butuh dibesarkan dengan tangguh? Karena pada dasarnya kita kan sama-sama manusia gitu, Dok. Dan mungkin tantangannya itu juga mirip-mirip gitu. Itu sih, Dok. Oke, karena tantangan hidupnya sebetulnya mirip ya, jadi harus sama-sama survive, jadi harus sama-sama tough didiknya ya. Oke, terima kasih Wilson. Terus statement berikutnya adalah perempuan harus merendahkan suaranya supaya bisa menjadi seperti perempuan elegan atau ladylike. Oh, ternyata mayoritas nggak setuju. Oke, terus, nah ini nih yang biasanya agak sensitif ini. Laki-laki harus memegang peran sebagai pencari nafkah untuk keluarga di rumah, bukan wanita. Ada 5 yang setuju. Oh, tapi mayoritas menarik ini, 21 nggak setuju. Mirna dong, Mirna. Boleh dengar pendapatnya? Mirna tadi milih yes or no. Halo, Mirna. Saya milihnya yang nggak setuju, Dok. Yang mana? Yang yes? Nggak setuju. Kenapa nggak setuju, Mirna? Yang tidak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena sekarang pun perempuan juga bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Oke. Pendapat Mirna tentang statement, biasanya kan statementnya uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Nah, pendapatnya Mirna gimana? Biasanya kalau udah mau nikah itu sensitif tuh diskusiin itu. Kalau saya sih berpendapat itu semua harus dibicarakan dua-duanya, Dok, sebelum menikah. Oke. Harus dibicarakan gitu ya. Kalau Mirna lebih ke gimana? Dua-duanya bisa berkontribusi atau seperti apa untuk nafkah keluarga? Dua-duanya bisa berkontribusi, Dok. Oke, dua-duanya itu. Karena? Sorry, agak keputus. Oke, Mirna agak keputus ya. Oke, berikutnya saya mau dengar pendapatnya Birul Afan. Panggilannya siapa ini? Afan. Halo, Afan. Afan bisa open mic? Afan, halo. Alif. Alif Syahrul Abdul Majid.
Oke. Alif tadi pilih yes or no? Halo Alif. Ada gangguan sinyal apa ya? Faris Satria. Faris atau siapa nih panggilannya? Satria ya? Halo Dek. Faris Satria. Alvin. Kok pada cowok-cowoknya pada nggak ada, pada kemana ini? Alvin, Vin. Halo, Alvin. Laki-laki harus memegang peran sebagai pencari nafkah untuk keluarga di rumah, bukan wanita. Alvin tadi yes or no? Oke, di chat. Oke, Mirna sempat keputus. Oke, nggak apa-apa. Zaim, Muhammad Zaim Al-Rashid. Iya, Dok. Ya, yes or no tadi, Dek? Saya sih tadi, cuma saya sebenarnya juga agak bingung. Nggak apa-apa. Gimana coba? Pendapatnya Zaim gimana? Kayak kalau menurut Zaim ya, bukan berarti wanita itu maksudnya harus di rumah nggak kerja. Tapi Zaim itu lebih suka kayak ada keseimbangan gitu, Dok. Jadi kalau kita bicara tentang gender tuh kayak dua buah mata pedang, apalagi tentang pencarian nafkah ya, Dok ya. Dan kita juga punya anak seperti itu. Ketika misalnya suami bekerja, istri bekerja, terus anaknya gimana? Untung kalau kita kaya dan bisa punya babysitter, misalnya ada yang ngurusin anaknya. Cuman menurut Zaim, bukan berarti wanita nggak boleh kerja dan laki-laki yang memegang kendali semuanya. Maksudnya laki-laki harus bekerja semuanya, terus wanita di rumah. Tapi harus ada keseimbangan, balance gitu, Dok. Jadi emang harus ada kontribusi dua-duanya gitu loh, Dok. Jadi, ya. Kalau terkait statement laki-laki harus memegang peran sebagai pencari nafkah untuk keluarga, bukan wanita, gimana Zaim? Yes or no? Kalau Zaim jawabnya yes. Oke, kenapa Zaim? Nggak apa-apa. Ya, menurut Zaim laki-laki kayak mungkin itu stereotipnya gitu gak sih, Dok? Kalau Zaim mikirnya gitu, usahakanlah laki-laki maksudnya harus bisa menghasilkan untuk keluarganya seperti itu. Walaupun nantinya kalau misalnya wanita ingin bekerja juga bukan suatu hal yang masalah. Cuman laki-laki walaupun bagaimanapun dia harus ada kontribusinya dalam segi materi untuk keluarganya seperti itu, Dok. Oke, terima kasih Zaim sudah mengelaborasi pendapatnya. Oke, itu gambaran bagaimana sebetulnya ada value yang berbeda-beda di setiap individu ya teman-teman ya, dan keragaman value atau nilai itu yang seharusnya kita hormati gitu ya. Nah, berikutnya adalah peran seorang wanita dalam mengurus rumah serta keluarganya. Oke, mayoritas tidak setuju. Berikutnya, seorang wanita harus mematuhi suaminya dalam segala hal. Oke, ada 1 yang setuju, kemudian ada yang 24 tidak setuju, dan yang terakhir laki-laki harus menjadi pemegang pendapat akhir mengenai keputusan-keputusan yang diambil di rumah. Oke, ada 3 yang setuju, kemudian 23 tidak setuju. Nah, itu kurang lebih statement-statement yang kita sering temui di keseharian kita tentang bagaimana norma gender itu mempengaruhi peran dan sifat gender laki-laki. Jadi yang statement 5 bawah ini adalah peran gender, sementara yang atas itu beberapa 5-nya itu terkait sifat gender. Jadi perempuan itu diidentikan harus lemah, kemudian suaranya harus lemah lembut, sementara laki-laki itu harus berani, tough tadi. Kemudian fungsi pembagian perannya itu juga berbeda di kultur atau keseharian kita. Ya. Oke, kita balik lagi ke diskusi sini tadi ya. Nah, latihan tadi semoga bisa ngasih sense ya ke diri kita sendiri bahwa oh ternyata saya lebih begini ya terkait norma gender.
saya lebih seperti itu. Tidak ada benar, tidak ada yang salah, silahkan direfleksikan masing-masing kira-kira bagaimana keyakinan itu kemudian mempengaruhi bagaimana kita bersikap kepada orang lain atau sebagai tenaga kesehatan nanti seperti itu. Nah, bagaimana sih sebetulnya implikasi norma gender yang diadopsi pada masa remaja? Jadi, adopsi nilai gender di masa remaja itu bisa mempengaruhi bukan hanya tentang bagaimana cara dia berpikir dan berinteraksi dengan orang lain, tapi bahkan ke banyak aspek. Karena tadi dia mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan kebebasan. Nah, padahal kalau sudah kaitannya dengan sumber daya, pasti berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Misalnya apa? Akses ke kesehatan, termasuk juga kesehatan reproduksi, dan itu jejaknya akan terlihat bahkan jauh setelahnya gitu ya. Bisa jadi norma gendernya diadopsi saat pubertas, tapi jejak norma gendernya itu dalam hal misalnya kaitannya dengan kesehatan reproduksi itu bisa terlihat jelas di dewasa nanti. Misalnya apa? Kalau kita ngomongin masalah seksualitas misalnya, ada anggapan bahwa tidak seharusnya gitu ya perempuan itu mengajak suaminya lebih dulu untuk berhubungan seksual, misalnya seperti itu. Karena harusnya itu muncul dari laki-laki. Banyak ya norma-norma gender yang meyakini seperti itu. Sehingga perempuan ketika dorongan, misalnya ketika menikah ya, dorongan seksualnya muncul, itu tidak punya cukup agency atau power untuk mengajak pasangannya. Meskipun itu suaminya sendiri. Karena tadi norma-norma gender yang dia yakini bahwa harusnya itu muncul dari laki-laki, atau ada pandangan gender yang berpendapat bahwa laki-laki itu selalu siap loh untuk berhubungan seksual, padahal tidak juga gitu ya. Padahal masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Tidak selalu laki-laki siap untuk seks gitu ya. Ada kalanya dia tidak ingin gitu ya, atau tidak bisa gitu, atau sedang lelah dan seterusnya. Jadi bukan apa ya, lebih bukan kadang tidak selalu benar gitu ya. Norma-norma gender yang dilekatkan kepada laki-laki misalnya terkait fungsi reproduksinya atau seksualitasnya. Nah, jejak apa selain contoh itu tadi? Ada banyak, misalnya ada melukai diri sendiri. Kalau pada perempuan ya, itu jejak norma gender itu besar sekali berpengaruh pada self-harm, kemudian percobaan bunuh diri, agensi yang lebih rendah, jadi nggak berani, harus konsul dulu misalnya ke siapa, nanya dulu ke siapa gitu, ke laki-laki gitu. Karena tadi dia tidak punya akses sumber daya yang cukup kuat, sehingga kurang independen, sehingga dalam pengambilan keputusan itu harus bergantung kepada keluarganya. Dalam kasus kesehatan ini contohnya apa? Contohnya adalah akses persalinan dan layanan rujukan pada kasus komplikasi. Nah, kadang ada mungkin mendengar istilah kematian maternal itu disebabkan oleh 3T. Salah satunya adalah terlambat dirujuk. Kenapa? Harus nanya dulu ke suaminya, padahal suaminya kerja di luar kota. Harus nanya dulu ke pamannya, dan seterusnya. Karena laki-laki adalah pengambil keputusan, sehingga di situasi-situasi kegawat daruratan maternal pun, nyawa perempuan ini harus digantungkan pada keputusan-keputusan tadi pengambil keputusan yang dalam hal ini adalah laki-laki. Itu di beberapa budaya seperti itu. Kemudian gangguan makan, karena citra yang dibangun oleh media kita, perempuan itu harus langsing dan seterusnya, maka dia bulimia, nggak mau makan karena pengen kurus dan seterusnya, sehingga depresi dan lain-lain. Kemudian putus sekolah, pernikahan anak, ini banyak sekali terjadi karena keluarga tidak ingin anak perempuannya menjadi beban ekonomi, mereka yang terbatas akhirnya dinikahkan, supaya tanggung jawab menghidupinya berpindah ke keluarga lain. Itu banyak terjadi di kultur yang berbeda-beda. Padahal kalau sudah jadi pernikahan anak, pasti dampak lanjutannya apa? Mulai dari komplikasi kehamilan, persalinan, kematian ibu, kemudian kesehatan anaknya, itu banyak sekali jejak-jejaknya kemudian yang jadi masalah gitu ya untuk kesehatan. Kemudian ada FGM atau female genital mutilation, atau di Indonesia sirkumsisi perempuan yang sudah dilarang meskipun sempat diundang-undangkan. Jadi ada payung hukumnya waktu itu yang memperbolehkan tenaga kesehatan melakukan sirkumsisi. Itu dikritisi, akhirnya dibatalkan peraturannya. Ini salah satu implikasi norma gender, padahal tidak perlu ada sirkumsisi bagi perempuan. Kemudian ada fungsi perempuan sebagai orang tua di masa depan. Bagi laki-laki apa? Menyebabkan kematian akibat bunuh diri, penyalahgunaan obat, rokok, dan alkohol, keterlibatan dalam kekerasan yang lebih tinggi karena mereka harus tough tadi, kemudian putus sekolah, kemudian mereka bekerja lebih awal karena dituntut sebagai yang harus berkontribusi dan menanggung nafkah keluarganya, kemudian fungsi dan peran seksualnya di masa depan.
terkait tadi ya citra bahwa laki-laki itu selalu siap loh untuk berhubungan seksual, laki-laki itu bisa punya pasangan lebih dari satu, misalnya seperti itu. Laki-laki yang pasangannya banyak itu keren. Nah, itu mempengaruhi fungsi dan peran sosial mereka. Ini kira-kira banyak beberapa item yang harus ditanamkan ya. Misalnya kekerasan untuk orang lain itu bukan bentuk kejantanan, itu harus ditanamkan sejak dini untuk norma gender yang lebih equal di remaja kita. Terus pria sejati tidak perlu bereksperimen secara seksual untuk menjadi pria sejati. Wanita juga mengalami ketertarikan dan hasrat seksual tanpa perlu didiskriminasi atau dianggap sebagai cewek nakal, gitu ya. Ketika saya ngomong ketertarikan dan hasrat seksual itu bukan melulu hubungan seksual ya teman-teman ya. Misalnya tertarik, oh dia naksir gitu ya sama temannya. Kan sekarang banyak ya hal-hal itu terjadi gitu seiring dengan semakin dinormalkannya pacaran, punya pacar gitu. Kalau ngomong sama adik-adik kita yang SMP, SD bahkan tuh sudah ada naksir siapa. Terus macam-macam, nanti adik-adik bisa baca di PowerPoint-nya. Apa sih dampak negatif dari norma gender yang tidak setara? Banyak hal ya, tadi sudah di-mention juga dalam beberapa diskusi kita, mulai dari pekerjaan yang tidak berbayar, seperti pengasuhan rumah tangga. Harusnya pekerjaan domestik itu menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga, tapi pada mayoritas prakteknya di masyarakat kita itu menjadi beban perempuan. Padahal mereka tidak dibayar untuk itu. Kita lihat lebih jauh nih di pekerjaan di luar rumah. Kalau dilihat misalnya terkait bangunan itu 97% laki-laki. Driver atau operator kendaraan berat itu kebanyakan laki-laki juga. Pekerja metal worker, kemudian science, engineer, dan technicians itu kebanyakan juga laki-laki. Kemudian science and engineer profesional juga kebanyakan laki-laki. Perempuan di mana? Biasanya perempuan yang terkait taking care tadi apa? Misalnya salon, ya personal karir kayak salon, kemudian cleaners, office clerk, atau misalnya sekretaris, administratif, itu banyak perempuan. Kemudian tenaga kesehatan, atau guru. Jadi kayak pekerjaan pun tersegmentasi. Mana yang cocok untuk laki-laki, mana yang cocok untuk perempuan. Ini tadi beban kerja ganda yang sudah kita mention, bahwa perempuan yang bekerja itu ternyata di rumah juga harus melakukan pekerjaan domestiknya seorang diri, sehingga beban kerjanya ganda, sehingga mereka lebih punya banyak tantangan dan halangan ketika ingin berkarya dan berkontribusi untuk masyarakat di luar rumah. Kemudian ada juga kekerasan berbasis gender, tadi pada perempuan yang tomboy atau laki-laki yang feminin, ya. Atau laki-laki lebih banyak yang berkelahi, karena apa? Tadi norma gendernya bahwa mereka itu harus kuat, harus berani membela diri, tidak boleh menangis, dan seterusnya. Sehingga paparan kekerasan itu lebih tinggi dibanding perempuan. Jadi kalau kemarin Dr. Amira sempat mention masalah akses atau pengalaman kekerasan masa kecil, pengalaman buruk masa kecil, itu laki-laki itu jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Pengalaman kekerasan masa kecilnya. Karena tadi norma yang meyakini bahwa anak laki-laki itu harus dididik dengan tough. Terus ada pernikahan anak, nih kasus Syekh Puji misalnya yang dulu sempat tren, atau dalam banyak kesempatan di banyak kultur juga pernikahan anak itu masih banyak terjadi. Apalagi selama COVID. Nah, kalau nyimak berita, banyak tuh yang anak SMA ya udah kan sekolah dari rumah, udah nggak sekolah lagi gitu ya. Ya udah nikah aja, mau ngapain lagi. Banyak ya kasusnya kalau teman-teman baca di media massa. Oke. Nah, ada simulasi permainan terakhir ya. Semoga masih ada waktu ya. Jadi saya pengen adik-adik, nah ini saya sudah membagi kelompok berdasarkan presensinya. Ada 30 menit, saya mau mengasah. Jadi norma gender itu sesuatu yang cukup abstrak, jadi memang harus diasah lewat simulasi dan permainan-permainan ya. Oke. Ya, ini adalah daftar nama yang hari ini, ikut kuliah hari ini. Nah, saya sudah bagi jadi 6 kelompok, nanti setiap kelompok itu akan punya peran yang berbeda-beda. Jadi ada 6 karakter yang sudah saya siapkan. Ini satu kelompok ya, kayak Dimas, kemudian Dia, Hasdian, kemudian Nares, Aulia, Nur Fauzi, dan Nur Aini. Ini akan berperan menjadi karakter 1. Kemudian ada Hanif, Minhaj, kemudian Aditya, Clara, Zaim, Milana, dan Aulia, itu jadi karakter 2.
Nanti karakter 2 itu apa diberikan kemudian. Kemudian ada Fandi, Nathanael, Atika, Hoirung, Sarah, dan Istiqomala Dewi, itu karakter 3. Benar ya, karakter 3. Oke. Kemudian ada Albertus Alvin, Mirna, Aji, Augrey, Fari, Prasista, dan Wilson, itu karakter 4. Benar nggak, teman-teman? 1, 2, 3, 4. Oke, betul. Kemudian Prayoga, Rahmanisa, Diah, Fadlul Rahman, Jennifer, Alif, dan Ananta, karakter 5. Dan yang terakhir, Jordan, Opi, Birul, Korina, dan Rahmat, ini jadi karakter 6. Nah, tadi saya sudah minta tolong Dr. Amira untuk membuatkan room. Silahkan join ke grupnya masing-masing ya. Sudah ada kelompok 1-6, nanti karakternya akan saya bagikan di roomnya masing-masing. Oke, silahkan bergabung di breakout room-nya. Ada waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi. Mendiskusikan karakter yang nanti akan dibagikan. Oke, saya bagikan di kolom. Bisa Saya bagikan di kolom chat ya. sendiri nggak? Teman-teman Harus bisa masuk ke ruang masing-masing atau harus di-assign ya? Bisa, ada yang udah nyoba belum? Belum ada dok untuk pilihan breakout room-nya dok dari grup. Gitu. Oke. Saya coba cek ya. Oke. Mbak Ang bisa dinaikkan dulu Mbak biar kelihatan. Oh, oke, sorry. Dinaikkan. Ya. Oke. Dimas ke 1 ya. Oke. Nggak bisa assign sendiri-sendiri ya ternyata ya? Harusnya kemarin sih bisa ya, cuma ini nggak tahu kenapa nggak bisa. Atau gini aja, atau karakternya dibagiin lewat chat aja mungkin ya, Mbak Amira ya? Boleh sih, tapi ini sambil saya assign. Oh gitu? Sambil saya ini udah sambil jalan kok Mbak, nggak apa-apa. Oh ya, sip. Sambil aku bantu deh. Biru.
Udah nih Mbak. Jadi dia tinggal dia. Dia nih kelima. Nah Mbak Ang tinggal masuk ke dalam Zoom aja. Oke, sip. Sekarang kelompok 3. Mohon maaf dokter, untuk kelompok 2 kami tadi dikatakan kalau di chat tapi belum ada peran apa dok? Bagaimana nih dok? Mohon maaf dok, untuk tadi yang kelompok 2 di chatnya belum masuk Bu, jadi kami tidak tahu apa perannya. Oh itu, di chatnya Tadi belum muncul. Oh iya. sebentar.
Nuwun sewu dokter, mohon maaf saya di ruang 1 tadi ke-kick kayaknya. Mbak Amira, ternyata ini ngirim karakternya lewat chat di masing-masing grup itu nggak nyampe, padahal keterangannya sudah masuk ini. Nuwun sewu dokter, untuk kelompok 1 juga tadi sebenarnya belum sampai. Oh gitu. Nggih, terus Padahal saya di ke chatnya, gimana? saya ke-kick terus kayak ya gitu, mohon maaf dokter. Oh gitu. Sepertinya oke. Mungkin lewat grup besar aja ini ya, diskusinya akhirnya nggak bisa jalan ini kalau per kelompok. Kalau di copy di chat saja tidak bisa nggih dokter, atau bentuknya file begitu nggih dokter? Iya, kayak slide PowerPoint gitu, tapi sudah PNG. Saya sudah di chat berhasil terkirim, tapi kayaknya nggak nyampe di chat breakout room. Oh, nggih. Baik, dokter. Nah, gini aja. Oke, atau mungkin kita kembali ke kelas besar aja ya, sepertinya breakout room-nya nggak bisa dipakai buat chat. Mbak Amira, mohon bantuannya untuk breakout room-nya di... Oh, saya close ya. Saya close nggih, Mbak Amira nggih? Oke. Bismillah. Oke, adik-adik ini mohon maaf, sepertinya diskusi di Zoom-nya agak di breakout room-nya agak susah, jadi saya mencoba menyebarkan karakter yang harus adik-adik perankan di masing-masing grup dan didiskusikan kira-kira norma gender yang tidak equal untuk karakter itu apa, itu nggak bisa lewat kolom chat, padahal keterangannya di tempat saya filenya udah sukses terkirim. Jadi gini aja, masing-masing sudah tahu ya tadi masuk ke grup berapa, saya akan bagikan lewat chat karakter nomor 1 sampai 6, silahkan dipilih sesuai dengan tadi yang sudah di-assign kemana, gitu ya. Oke, karakter nomor 1 sudah, silahkan di-download. Kemudian karakter nomor 2, silahkan dicermati masing-masing sesuai perannya, nanti akan saya pilih perwakilan masing-masing kelompok untuk bermain bareng-bareng. Karakter 4, kemudian ini adalah karakter 5, dan yang terakhir karakter 6. Oke. Silahkan dibaca dan coba dihayati selama 5 menit, masing-masing sesuai dengan tadi ditugaskan ke karakter nomor berapa. Nanti saya akan pilih, baru kemudian kita main. 5 menit ya. Mohon maaf dok, saya dari yang kelompok 5 belum dapat nggak dok untuk karakternya apa dok? Oh, di chat belum ada ya, Yoga ya? Belum dok.
Ini sudah terkirim saya ke everyone, udah ini ya, udah berhasil ya di chat. Ini ada Tadi apa saya ya baru dengan tiba-tiba tadi saya ke main room, Dok. Mungkin tadi pas saya sebelum ke main room saya masih di breakout room, Dok. Makanya belum dapat. Oh, oke. Ya, sudah ya Yoga ya. Karakter 5 sudah saya kirim ulang. Oke, sudah mengidentifikasi kira-kira norma gender apa yang berlaku untuk karakternya masing-masing ya. Sekarang saya minta kelompok 1 perwakilannya siapa yang mau bermain? Yang mau jadi volunteer atau ingin mencoba, ini main biasa kok, nggak ada nilai-nilainya. Atau sebetulnya yang lain bisa juga, semuanya aja ya nyoba ya, biar seru ya. Oke, semuanya nyoba, tapi nanti untuk bagian refleksi saya akan ngambil random dari perwakilan masing-masing karakter. Sudah siap, adik-adik? Siap. Siap ya. Jadi silakan ambil 1 lembar kertas, kemudian nanti saya akan membacakan pernyataan. Kalau adik-adik setuju, iya, beri skor 1. Kalau enggak setuju, kasih skor 0. Ya, oke. Kita mulai. Jadi yang pertama, pernyataan pertama, berikan skor 1 untuk iya, 0 untuk tidak. Mudah bagi saya untuk mencari informasi kesehatan. Diingat-ingat karakter yang sudah diperankan tadi. Apakah mudah bagi karakter tersebut untuk mencari informasi kesehatan? Entah itu brosur maupun poster. Oke, pernyataan kedua, saya dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan. Saya dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan. Yang ketiga, saya dapat secara terbuka mendiskusikan kekhawatiran dan pengalaman seksual saya dengan tenaga kesehatan.
Yang keempat, jika saya menderita HIV positif, saya akan diperlakukan dengan hormat, empati, dan penuh perhatian di layanan kesehatan. Sekali lagi, dihayati perannya, jangan sampai tertukar dengan kondisi adik-adik yang sebenarnya. Yang kelima, saya dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir menerima stigma. Yang keenam, saya dapat mengekspresikan identitas gender saya tanpa khawatir mengalami kekerasan. Yang ketujuh, saya dapat menolak perhatian romantis atau ajakan seksual yang tidak saya inginkan. Yang kedelapan, saya dapat menjalankan preferensi seksual saya tanpa perlu khawatir akan ditangkap, didenda, atau dikriminalisasi. Yang kesembilan, praktek seksual saya diterima dan dihormati oleh masyarakat umum. Yang kesepuluh, saya dapat melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi silahkan berikan skor 1 untuk ya, jika pernyataan 1 sampai 10 itu bisa dilakukan oleh karakter yang adik-adik perankan, dan 0 jika itu tidak dapat dilakukan oleh karakter tersebut. Oke, silahkan ditinjau lagi jawaban-jawabannya sambil dihayati kira-kira kalau saya jadi karakter itu, apa jawaban saya untuk pernyataan ini? Oke, sudah selesai ya? Ada yang masih butuh waktu untuk memberikan respon? Sudah selesai? Kelompok 1, perwakilannya siapa nih untuk refleksi? Kelompok 1, siapa yang mau menjawab? Atau saya pilih aja ya? Ya? Mohon maaf, jam 9.30 saya ada latihan OSCE, izin keluar boleh nggak, Dok? Iya, boleh, silahkan. Hanya Dewi saja atau dengan yang lain? Izin, Dok. Oh, ternyata juga. Hampir ini bareng ya semuanya? Atau gimana? Hampir semuanya, Dok. Oh, hampir semuanya. Oke. Wah, ini refleksinya tidak bisa kita lakukan ya. Padahal saya pengen nambah 5 menit karena tadi kita mulainya mundur 5 menit. Tapi karena sudah ada agenda lain, nanti adik-adik silakan diskusikan ya. Kira-kira bagaimana kemudian peran yang adik-adik mainkan tadi berdampak pada akses-akses kesehatan yang sudah poin-poin yang disebutkan. Kira-kira siapa yang punya kesempatan kenapa lebih, tapi sebetulnya enaknya didiskusikan bareng-bareng. Sayang sekali ya, tapi karena sudah ada agenda lain, kita akhiri. Terima kasih banyak ya adik-adik sudah aktif hari ini, kemudian kita sudah belajar bareng-bareng tentang norma gender dan sama-sama menyadari norma gender apa yang kita yakini. Semoga itu bisa jadi bekal buat adik-adik ke depannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga ketika nanti berperan sebagai tenaga kesehatan. Begitu, saya akhiri. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan di luar ini, silahkan bisa menghubungi saya. Nomornya kalau nggak salah pasti ada di grup. Di grup ada saya, nanti bisa mention di sana. Begitu ya, terima kasih banyak. Mohon maaf gamenya tidak selesai kita lakukan.
Semoga cukup jadi insight lah. Selamat latihan OC. Terima kasih.